saya kedatangan Pak Dodi selaku opungnya Galang atau ayah almarhum dari Vanessa, gitu ya. Apaan, Tri? Yuk, sama-sama kameramen udah. Terima kasih kawan-kawan wartawan sudah hadir di Komnas Perlindungan Anak. Siang hari ini menjelang sore saya kedatangan Pak Dodi selaku opungnya Galang atau ayah almarhum dari Vanessa, gitu ya, didampingi oleh lawyernya Pak Erik. Kebetulan kemarin sore Pak Dodi mengontak saya ingin berkonsultasi menyangkut tentang keberadaan Gara sebagai cucu dari Pak Dodi. Lalu saya menjawabnya, bisakah, maksudnya hari ini, karena kemarin itu saya masih mempunyai jadwal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, akhirnya kita datang ke sini. Satu hal yang disampaikan ya oleh Pak Dodi itu adalah mendiskusikan posisi Gara sebagai cucunya, menyampaikan hal-hal yang sifatnya keberatan terhadap proses pengasuhan Gara yang saat ini dilakukan oleh besannya Pak Dodi, Pak Faisal ya, Pak Faisal. Jadi hari ini ingin berkonsultasi, kami juga sudah bicara tadi dengan Pak Erik, dengan Pak Dodi mengenai tentang pengasuhan. Sikap Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak, pengasuhan itu harus dilakukan secara bersama di mana anak itu nyaman. Ini teman-teman wartawan ya, di mana dia nyaman, karena dia masih balita ya, jadi masih 1,5 tahun ya. Jadi dalam perspektif perlindungan anak saya sampaikan kepada Pak Dodi, di mana Gara itu nyaman dan enjoy, biarkan dia bertumbuh berkembang dalam posisi itu, dan orang di sekitarnya termasuk Pak Dodi, keluarga besarnya dan keluarga besar dari Pak Faisal itu mengkondisikan agar anak itu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tidak perlu ada permintaan penetapan pengadilan misalnya, ini hak perwaliannya kepada siapa dan kepada siapa. Tidak. Sekali lagi dalam perspektif perlindungan anak, biarkan Gara di mana dia berada dan senang, dan orang sekitarnya harus memfasilitasi itu, dan tidak ada yang satu dengan orang yang lain yang menghambat itu. Ada keluhan juga dari Pak Dodi. Apakah pemanfaatan situasi Gara ini eksploitatif atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Saya katakan jika unsur eksploitasinya terpenuhi, memanfaatkan, membuat anak tidak nyaman dan sebagainya, itu adalah eksploitasi. Dan itu tidak diberdasarkan oleh undang-undang. Saya dalam perspektif undang-undang ya Pak ya, dalam perspektif hukum. Jika itu artinya praduga tak bersalah. Jika itu terjadi, unsurnya terpenuhi definisi eksploitatif, memanfaatkan anak, mengakibatkan anak menjadi, ini kan masih 1,5 tahun ini, ya toh, oleh orang di sekitarnya, maka itu eksploitatif. Jika ada terjadi keluhan Pak Dodi, jika betul anak itu ditakut-takuti agar tidak mau ketemu dengan seseorang misalnya, itu juga adalah pelanggaran terhadap anak, karena anak harus bebas di mana dia mau berkomunikasi, apakah dengan Pak Faisal atau dengan Pak Dodi. Sekali lagi kata jika tanda penting itu terpenuhi unsurnya, saya mengatakan dalam perspektif perlindungan anak pelanggaran. Ya toh? Jadi jika ya, jadi saya belum bisa menilai betul-betul itu karena saya belum ketemu dengan Pak Faisal,
belum ketemu dengan Gala, karena baru hari ini Pak Dodi datang. Oleh sebab itu perlu ada apa namanya istilahnya ya, visitasi, mengetahui sesungguhnya keberadaan Gala itu di rumah yang sekarang ini, yang tersebar di beberapa media. Saya ingin ke sana, ingin mengetahui betulkah itu rumah itu atau tidak betul. Lalu kemudian tayangan-tayangan video yang ramai itu betul atau tidak, kan harus ada uji. Nggak mungkin saya menyimpulkan itu hanya karena Pak Dodi datang ke sini lalu saya katakan, oh itu salah, Pak Faisal salah. Enggak. Jadi perlu ada visitasi. Itulah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, menguji apakah dia eksploitatif atau tidak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, terpenuhi nggak unsur eksploitasinya. Jika iya, Komnas Perlindungan Anak tidak akan mundur mengatakan itu eksploitasi. Jika ya, sekali teman-teman wartawan harus mengikat statement saya itu dengan kata-kata itu, karena saya hadir dan menerima Pak Dodi dengan Pak Erik demi kepentingan terbaik Gala. Itu prinsipnya ya. Jadi kita tidak masuk pada ranah-ranah yang tidak ada hubungannya dengan perlindungan anak. Jadi itu artinya untuk memastikan semua keluhan Pak Dodi itu, maka langkah Komnas Perlindungan Anak adalah melakukan visitasi, bertemu dengan keluarga besar Pak Faisal, bertemu dengan Gala, lalu di mana anak itu, siapa mengasuh, kan saya belum tahu, hanya tayangan-tayangan dan berita di televisi atau di berita-berita YouTube kan gitu. Itu saya kira respon saya terhadap kehadiran dari Pak Dodi yang didampingi oleh Pak Eri. Gitu. Jadi nampaknya proses ini perlu ada, ya katakan bukan mediasi ya, duduk bersama lah, ya duduk bersama, karena nggak ada masalah. Menurut saya kehadiran Pak Dodi ini untuk tidak menjadikan isu ini menjadi isu yang menjadi liar, gitu ya. Kasihan itu si Gala, karena dia belum tahu apa-apa itu, masih harus mendapatkan pengawasan kita, membuat Gala senang kemana, karena masih 1,5 ya, belum 5 tahun gitu. Saya kira itu kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan mengarah pada proses hukumnya atau apa, silakan Pak Erik. Lalu Pak Dodi juga mengatakan. Tapi statement saya seperti itu. Saya akan lakukan visitasi itu baru menyimpulkan bahwa itu eksploitasi atau tidak, misalnya yang dilaporkan oleh Pak Dodi. Ya, apa itu ada pemanfaatan dan unsurnya terpenuhi atau tidak? Nah, tentu itu yang harus kita lakukan. Tetapi prinsipnya adalah biarkan Gala itu enjoy di mana dia berada, lalu orang sekitarnya itu harus mendukung supaya itu betul-betul anak ini tumbuh berkembang dengan baik, sekalipun dia ditinggalkan kedua orang tuanya. Saya kira demikian kawan-kawan wartawan. Terima kasih. Bang Aris, kapan ada Mungkin rencananya untuk dari Pak Dodi visit bisa sendiri? disampaikan tujuannya. Satu dulu. Bang Aris, kapan rencana untuk visit ke rumah? Saya kira karena ini kita libur sampai tanggal 26 ya, saya kira kami akan mengumpulkan juga, membentuk tim untuk, saya kira tentu kita harus berkomunikasi dengan Pak keluarga Faisal. Saya kira itu penting ya. Ngapain kita datang ke situ kalau misalnya tidak ada kesempatan. Jadi kita akan kondisikan lah sebenarnya, paling tidak hari Senin lah. Bang Aris tadi kan Bang Aris sempat menyinggung terkait penetapan perwalian sebetulnya tidak perlu. Apa itu jadi masukan juga kepada pihak Pak Dodi untuk mungkin menggugurkan permohonannya atas perwalian itu? Ya saya kira yang jawab Pak Eri. Gimana mungkin Pak Eri atau Pak Dodi boleh? Silakan Pak Eri. Jadi saya kira begini teman-teman. Kehadiran kami di sini, saya mendampingi klien kami, Pak Dodi. Yang pertama itu adalah tentang hak asuh. Yang sekiranya hak asuh ini adalah yang terbaik untuk Galanya seperti apa. Tapi satu hal, kami meyakini dan kami percaya bahwa kedua kakeknya ini memiliki rasa sayang yang sama terhadap cucunya. Disinilah kami hadir, Komnas Perlindungan Anak ini, untuk menjembatani hal itu. Karena saya juga yakin dan percaya tidak ada suatu hal, permasalahan apapun yang tidak dapat diselesaikan dengan dialog. Tanpa mengesampingkan bahwa
seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Sirait, bahwa yang paling utama di sini adalah untuk menghindari terhadap persoalan gala. Yang terbaik adalah di kedua sisi ini untuk gala ke depannya, gitu. Bang Eri, jadi gimana terkait penetapan, apa itu akan jadi pertimbangan? Tadi kan Bang Ari sempat nyinggung bahwa penetapan perwalian sebetulnya tidak perlu. Ya, saya setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sirait. Jadi harus bisa dipilah, dibedakan apa yang dimaksud dengan perwalian, apa yang dimaksud dengan hak asuh. Itu satu hal yang berbeda, gitu. Nah di sini, oleh karena itulah kami hadir di sini, gitu loh, meminta kepada Komnas Perlindungan Anak ini sesuai dengan ruang lingkup kerjanya, kompetensinya, gitu. Paling tidak, gitu, melakukan upaya untuk ya mempertemukan dari dua sisi ini. Gitu. Tidakkah damai itu indah? Saya kira sepakat, betul? Gitu. Nah sekarang dari sisi itulah kita meyakini, gitu, percaya sepenuhnya bahwa kedua kakeknya ini sama-sama saya pasti ingin melakukan yang terbaik untuk gala, kan? Gitu. Nah, saya juga mengetuk hati dari Pak Faisal, gitu. Kiranya nanti yuk coba dialog, coba kita diskusi, gitu. Sebelum kita menghindari, ya, guna menghindar hal ini menjadi persoalan hukum yang terus panjang juga untuk apa? Gitu. Ya, jadinya emang selama ini susah ketemu atau seperti apa Bang? Pak Dodi, selama ini Pak Dodi untuk ketemu gala Pak Dodi, maksudnya gitu emang susah ketemu atau seperti apa Pak Dodi? Datang ke sini ingin bertemu seperti apa Pak Dodi? Gimana? Coba Pak Dodi. Pak Dodi sedikit aja Pak Dodi. Iya, jadi pertemuan saya dengan Bang Aris ini cuma hanya konsultasi, sekali lagi konsultasi, dan konsultasinya juga sudah selesai. Kita tadi juga sudah bicarakan ya Pak Antong ya di dalam. Jadi selebihnya nanti hari Senin nanti Abang akan melanjutkan apa yang sudah tadi dibicarakan ya. Untuk sementara saya cukup, saya nggak mau ada tanya jawab lagi. Dari Bang Aris juga ada cukup, dari kuasa hukum saya juga sudah cukup. Jadi sementara sekian aja. Jadi nanti kita tunggu di Senin. Biar Jelasan aja. Jelas itu unsurnya. Enggak usah nunggu hari Senin lah. Datang ke rumah sana untuk menjenguk gala Om. Iya. Pernah ada larangan tidak Om? Selama ini? Tadi ini, tadi sudah disampaikan oleh Bang Sirait bahwa nanti akan mencoba Bang, katakanlah Bang, investigasi hal ini sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan Bang Sirait dalam hal ini Komnas Perlindungan Anak. Apakah ada hal-hal yang menyangkut eksploitasi secara ekonomis, gitu? Apakah ada juga katakanlah tadi untuk menakut-nakuti salah satu pihak tertentu untuk secara moralnya daripada gala, gitu? Nah itu biarkanlah, beri kesempatan kepada beliau Komnas Perlindungan Anak untuk menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kan ini kan ada pelaporan. Pak Dodi kan sini konsultasi dan melaporkan. Ada hal yang dianggap beliau menghalangi untuk bertemu tentunya. Iya. Pernahkah Pak Dodi ke sana dan dihalangi secara langsung? Atau memang udah ada komunikasi dan Pak Faisal di sana tidak welcome? Coba dijelaskan gitu. Teman-teman ya, sekali lagi saya belum melakukan visitasi apapun. Kan saya ceritakan tadi bahwa kemarin sore Pak Dodi berkomunikasi kepada saya, minta pertemuan, konsultasi kemarin. Tetapi karena saya tidak bisa, hari inilah kami fasilitasi dan Pak Dodi datang dengan keluhan-keluhannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa yang menjadi keluhan Pak Dodi ini kan harus dikonfirmasi nih. Maka saya berharap pertanyaan tadi apakah Pak Dodi itu dihambat oleh Pak Faisal atau apa, ini saya belum mengetahui secara pasti. Dan itu artinya nanti akan saya pertanyakan keluhan-keluhan itu, tahu betulkah Pak Dodi itu dihambat pertemuannya, katakanlah bertemu. Lalu prosesnya apakah betul ada eksploitasi dan sebagainya. Saya kira itu ya. Jadi saya kira keluhan-keluhan itu akan dijawab ketika kita misalnya bertemu, melakukan visitasi. Itu langkah strategis dari Komnas Perlindungan Anak, tidak boleh menilai
bahwa itu pelanggaran atau tidak pelanggaran. Bahwa itu ditolak atau tidak ditolak, unsurnya itu ditolak itu karena apa, misalnya kayak gitu. Ingin saya tanyakan gitu, Bung. Ya. Mudah-mudahan ini Pak Faisal, karena saya belum berkomunikasi, kan nggak mungkin saya langsung berkomunikasi sebelum menerima Pak Dodi. Nah, apakah betul itu? Nah, itu kapan bisa? Nah, saya rencanakan tentu dengan mengkondisikan hari Senin kami akan bertemu supaya ini clear apa yang menjadi keluhan dari Pak Dodi. Yang dimaksud keluhan dari Pak Dodi hari ini. Iya, hari ini itu apa Pak? Saya sebut tadi, apakah itu ada eksploitasi pemanfaatan terhadap anak itu? Apakah ada itu? Kan itu saya nggak bisa menyimpulkan sekarang. Ya, apa Bang? Tapi itu keluhan juga Bang, maksudnya Bang. Itu bagian dari apa namanya yang dikonsultasikan. Jika itu tadi kan saya mengingatkan kawan-kawan, jika unsurnya terpenuhi seperti keluhannya memanfaatkan anak dan sebagainya misalnya, kalau unsurnya terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah tidak pidana gitu loh. Paham, Tapi Bang. kan saya belum bisa nyebut ini. Bang, paham Bang. Tapi intinya Intinya itu harus diklarifikasi kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu sudah terjadi atau tidak kan. Nah gitu loh teman-teman. Nah, Pak Faisal sendiri bilang ini tidak ada masalah kan. Gimana? Pak Faisal bilang, kemarin saya wawancara dia bilang ini tidak ada masalah dan tidak perlu ada mediasi sebenarnya. Sebenarnya ini masalah ego. Ini tidak mediasi lah, visitasi ya. Ya, enggak, ini pernyataan beliau. Oh iya. Pernyataan beliau mengatakan ini tidak ada Menolak masalah mediasi sebenarnya. gitulah. Ya. Tidak menolak. Tidak ada masalah apa-apa dan tidak perlu ada mediasi sebetulnya, kata Pak Faisal. Kemarin saya wawancara dia. Dianggap tidak ada masalah Ya, gitu ya. dan tidak ada pula menghalang-halangi, silakan dari kakek-kakeknya ini bertemu secara langsung berdua aja. Nah itu. Nah ini Pak Dodi bagaimana Pak? Tapi kalau situasinya seperti itu kan saya nggak dengar dari Pak Faisal sekarang ini, Bung. Oke Bang. Nah kalau saya datang nanti bahwa itu seperti dibutuhkan seperti itu, ayo jalan gitu loh, duduk bersama, nggak ada problem itu. Makanya saya kehadiran Pak Dodi di sini jangan sampai ini menjadi masalah yang menjadi liar gitu loh ya. Kasihan itu Gala nggak ngerti apa-apa, dia bercanda aja gitu, namanya juga 1,5 tahun ya. Kalau itu hasil visitasinya Bung ya. Dari pihak Pak Dodi sendiri ada nggak sih mencoba untuk datang ke sana langsung? Cukup. Silakan Pak Dodi. Kalau kasihan jalan tolong kasih keterangan Pak Dodi. biar jelas Pak Dodi. Iya. Biar Pak Dodi Dari Pak Dodi sendiri gitu. Karena abang juga mau Belum. Ketika beliau hadir ya membuka pintu itu terjadi dialog yang Ya. Ya artinya Pak Faisal sendiri tidak ada masalah. Ketika katanya waktu di pengadilan dia bilang dia sempat beritikat baik memberi salam kepada Pak Dodi, katanya Pak Dodi mohon maaf menolak katanya uluran tangan. Oke ya, sekali lagi teman-teman ya kalau mau mungkin terakhir hal yang seperti itu saya kira nggak masuk ranahnya saya. Tadi yang masuk ranah kita itu adalah soal bagaimana. Artinya kan mediasi ini seharusnya tidak perlu juga antara kedua kakek atau gimana? Ini pendapat saya. Tidak ada kata saya menyimpulkan mediasi ya. Saya ingin visitasi memastikan keberadaan Gala itu betul-betul baik atau tidak itu loh. Supaya kami bisa memberikan pendapat bahwa proses ada hukum dan sebagainya itu urusannya Pak Eri dengan hukum lah. Kami tidak ya. Saya kira demikian ya. Ada eksploitasi nggak Om Dodi? Iya, Om seperti apa? yang mungkin terakhir Om. Tadi kan Pak Eri dan Pak Dodi datang ke sini untuk mengajukan keluhan. Keluhannya adalah dua diantaranya adalah merasa tidak bisa dihalangi untuk bertemu, ini diduga ya. Dan yang kedua adalah adanya eksploitasi dugaan. Kenapa dugaan itu bisa muncul dari pihak Pak Dodi dan juga pengacara? Mungkin itu bisa disampaikan. Kenapa dugaan itu bisa muncul gitu loh? Kami datang ke sini itu dalam rangka konsultasi, gitu loh. Konsultasi dengan apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh klien kami Pak Dodi, gitu. Apa yang tadi disampaikan atau hasil dari konsultasi kami, apalah yang disampaikan oleh Pak Sirai tadi, gitu. Oke. Berarti Pak, mohon saya potong, berarti Pak Dodi merasa bahwa Gala telah dieksploitasi dan juga Pak Dodi merasa tidak bisa bertemu dengan Gala, makanya datang ke sini untuk akhirnya nanti diusut oleh Bapak Ari sendiri. Intinya itu kan artinya ada investigasi. Iya. Kami hanya
konsultasi ke sini setidaknya tadi bahasa awal saya membuka apa? Bahwa kami yakin dan percaya kedua kakek ini memiliki rasa yang sama dengan untuk kepentingan Galang. Ayo sama-sama yang terbaik untuk Galang, kan gitu. Pasti sepakat dong, kan gitu. Kenapa tidak langsung datang saja ke rumah beliau? Ya, Tidak langsung saja datang ke rumah beliau. kan beliau yang sudah mau mulai terhadap saya tidak dalam kapasitas juga karena saya bukan kuasa hukum yang di persidangan ya. Tapi yang saya tahu, gitu kan, sudah dimajukan gitu ke pengadilan tentang hal itu. Baik, saya kira terima kasih ya. Nanti kalau ada peluang terima kasih. Mohon maaf karena ya sudah sore gitu ya. Oke ya.